Assalamualaikum pemirsa Cosmic TV. Marhaban ya Ramadan. Ramadan kali ini kita laksanakan di tengah mewabahnya virus corona. Salah satu cara pencegahan penyebaran virus ini adalah dengan cara memperbanyak melakukan aktivitas di rumah. Contohnya seperti belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah juga. Mengingat kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut dengan PSBB telah diberlakukan di daerah kita di Makassar. Pastinya banyak pemirsa Cosmic TV yang kebingungan, bagaimana sih cara menjalankan ibadah puasa dalam kondisi dan situasi seperti ini? Nah, sekarang kita tengah bersama dengan Ustaz Adi sebagai imam masjid salah satu masjid yang ada di Makassar. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Bagaimana sih menurut Ustaz tentang menjalankan Ramadan dalam kondisi pandemi seperti ini? Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ya, baik, mengenai dengan pertanyaannya ya, tentu saja sama seperti biasanya ya. Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada yang membedakan. Yang hanya membedakan adalah kita beribadah di rumah, bukan di masjid, karena adanya situasi pandemi saat ini. Seperti itu. Adapun masalah puasa, sholat tarawihnya ya tetap di rumah, membaca Al-Quran ya minimal 1 kali khatam dalam sebulan ini, dan ibadah-ibadah yang lainnya bisa kita maksimalkan selama di rumah ya, karena tidak ada alasan lagi untuk kita tidak melakukan hal ini, karena kita hanya fokus untuk berada di rumah, tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang menyibukkan kita selain beribadah. Sekira seperti itu. Adapun masalah mereka-mereka atau kita-kita yang belum bisa imam memimpin keluarga kita, ada pun belum mempunyai hafalan ya, sekiranya ulama sudah mengeluarkan fatwa ya, bolehnya menggunakan mushaf ketika sholat tarawih atau sholat sunnah ya, seperti itu. Adapun ya ibadah kita kalau bisa dimaksimalkan lagi ya, apalagi momentum seperti ini harusnya kita banyak bermuhasabah ya, meningkatkan keimanan kita seperti itu. Nah, terus bagaimana pendapat Ustaz tentang diberlakukannya kebijakan PSBB yang mengakibatkan rumah ibadah akan ditutup? Yang kedua ya, masalah ini PSBB ya, dengan menutup tempat ibadah atau masjid ya, ini menjadi banyak perbincangan ya di kalangan kita sekarang ini ya. Banyak pro kontra yang terjadi, insya Allah. Ini betul-betul sekiranya kita ya cukup mendengar saja ya, karena sudah ada yang ngatur ya, istilahnya sudah ada yang ngatur ya, mendengar ya, nggak usah lagi kita untuk datang untuk mengubah peraturan tersebut ya, apalagi kita dianjurkan untuk sami'na wa ata'na ya, dengar dan taat seperti itu, karena sudah ada yang ngatur, sudah ada yang mempunyai ilmu di bidangnya masing-masing. Nah, sekiranya juga ulama sudah bermusyawarah ya sampai mengeluarkan fatwa seperti itu ya, banyak poin-poin yang mereka mungkin perbincangkan sampai kita dianjurkan untuk beribadah di rumah ya, beribadah di rumah demi maslahat kita ya. Tidak mungkin ulama mengeluarkan pendapat yang semena-menanya saja ya, tidak mungkin ya, seperti itu. Jadi kita ini jangan selalu menggunakan logika kita ya, kenapa mesti ditutup, pasar-pasar tidak ya, supermarket tidak. Ini jangan jadi kaumnya Nabi Musa ya, Bani Israel, yang begitu banyak pertanyaan dan membangkang seperti kita ini saat ini ya. Cukup mendengar saja karena sudah ada yang ngatur ya. Adapun masalah ini kita dianjurkan untuk sholat di rumah karena kenapa? Sebagaimana hadis Nabi, la doror wala diror, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain, seperti itu. Jadi jangan bertanya lagi ya, kenapa mesti takut corona ya. Ya, takut itu hanya kepada Allah. Ini mendahulukan logika daripada dalil ya. Tanda keimanan seseorang itu adalah dia mendahulukan dalil daripada logikanya, seperti itu. Jadi adapun mereka yang masih sholat di masjid ini ya, kita doakan ya, semoga Allah memberikan mereka petunjuk yang baik ya. Walaupun sudah melakukan social distancing, membuat jarak ya. Nah, sekarang saya kira hal ini ya juga tidak harus, karena kenapa? Nabi memerintahkan kita aqimus suhufakum wahadul bainal manakib ya, luruskan, rapatkan dengan bahu-bahu kalian ya, seperti itu. Adapun yang masalah sebenarnya kita sudah diberi petunjuk untuk sholat di rumah, kenapa kita mesti menyalahi seperti itu? Jadi kita harus mendengar ya, taat dan dengar seperti itu. Nah, terakhir nih Ustaz, terus bagaimana pendapat Ustaz tentang orang-orang yang masih beribadah di masjid dalam kondisi seperti ini? Kemudian masalah orang-orang yang masih beribadah di masjid ya, sebagaimana kita bahas tadi sebelumnya,
bahwasanya mereka mungkin banyak yang masih awam ya, banyak yang masih awam, apalagi dengan adanya bencana seperti ini atau musibah seperti ini ya, mereka langsung tertekan bahwa mereka mengira ini adalah azab dari Allah dan beribadah dari masjid adalah satu-satunya jalan ya. Nah, seperti itu. Ini ada baiknya ada buruknya sih sebenarnya ya, menurut saya pribadi ya. Tapi untuk mereka ini kita doakan saja semoga mereka diberi petunjuk dan mereka diberikan ilmu yang paham, yang lurus seperti itu. Untuk mereka yang masih beribadah dengan walaupun sudah melakukan dengan standar WHO, menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk masjid, ini adalah poin-poin mereka untuk tetap sholat berjamaah di masjid, karena katanya dengan adanya seperti itu pemerintah sudah tidak melarang lagi karena sudah ada beberapa poin-poin yang mereka laksanakan. Nah, tetap ya, kalau ulama sudah mengatakan dan pemerintah sudah mengatakan sholat di rumah, maka harusnya kita taat ya. Mereka tidak tahu bahwa hukum dari sholat berjamaah adalah fardu kifayah, sementara hukum menjaga kesehatan adalah fardu ain ya. Nah, ini yang paling utama kita harus tahu seperti itu. Jangan sampai kita tidak sadar ternyata kita membawa virus dari masjid ke rumah kita dan membahayakan keluarga kita. Naudzubillah min dzalik. Dan semoga tidak terjadi ya. Mereka lagi menganggap bahwasanya kenapa kita tidak sholat berjamaah atau sholat tarawih di masjid, sementara masjid kita lihat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melakukannya dengan cara yang sama berjarak ya. Ini sesuatu yang aneh juga, karena kenapa di Arab Saudi itu semua masjid ditutup kecuali hanya 2 masjid ya, di Masjidil Haramain ini, Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi ya. Adapun mereka yang sholat itu ya, catatannya mereka yang sholat itu adalah para pengurus masjid yang tinggal di masjid tersebut, bukan dari luar datang ke masjid tersebut, bukan seperti itu. Jadi para pengurus yang memang tinggal di tempat itu ya. Apalagi kita tahu ya, yang tinggal di Masjidil Haram bagaimana banyaknya, sampai para penjaga di situ, pengurus di situ ya. Sekiranya memang seperti itu ya. Dan apapun mereka juga melakukan hal itu dengan menggunakan ilmu, bukan menggunakan logika sepertinya apa yang kita lakukan seperti ini. Seperti itu. Terakhir ya dari pertanyaannya yang mengenai dengan keutamaan sholat sunnah berjamaah di masjid ya. Tentu saja ya, ulama sudah mengeluarkan fatwa juga bahwa pahala yang kita dapatkan insya Allah sama dengan apa yang kita lakukan di masjid. Karena kenapa? Kita mempunyai sebuah uzur ya, sebuah uzur yang kita lakukan agar kita terhindar dari bahaya seperti itu. Dan lebih bagusnya lagi kita mendapatkan pahala karena kenapa? Kita patut dan turut kepada pemerintah dan juga ulama kita ya. Tidak membangkang dan tidak banyak protes. Kita cukup mendengar kemudian beribadah di rumah dan mengharapkan pahala dari Allah. Adapun masalah pahala ya Allah yang atur, tapi ulama sudah mengeluarkan pendapatnya bahwasanya pahala yang kita dapatkan adalah insya Allah sama yang apa yang kita lakukan di masjid. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz telah berbagi ilmu dengan kami di informasi yang dapat membantu kita dalam menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik lagi. Nah, pemirsa Cosmic TV, sekian perjumpaan kita kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya. Saya pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap jaga kesehatan, tetap stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.